Di sini kita punya sebuah soal, ininya misalkan A dengan koordinat T kuadrat ditambah 3, T dan B dengan koordinat 1,2 sehingga panjang vektor proyeksi OA terhadap vektor OB lebih kecil dari 6 per akar 5. Nah, nilai T yang mungkin adalah dalam soal ini, hal yang pertama harus kita perhatikan adalah ini merupakan vektor proyeksi. Oke. Seperti apa penyelesaiannya? Mari kita bahas. Nah, kita tuliskan dulu jika ada vektor OA diproyeksikan terhadap OB itu bentuknya akan seperti apa. Jadi ketika ada proyeksi vektor OA terhadap vektor OB, maka bentuknya akan sama dengan vektor OA dikalikan dengan vektor OB lalu dibagi dengan panjang dari vektor OB. Nah, jangan sampai tertukar ya. Ini karena terhadap OB, jadi di sini OB-nya sebagai pembagi panjang, begitu ya. Nah, kemudian kita mengamati bahwa di sini menggunakan titik O. Nah, titik O di sini maksudnya adalah titik awal 0,0 karena tidak disebutkan, begitu ya. Nah, jadi dalam penyelesaian ini kita harus terlebih dahulu mencari nilai vektor OA dikali vektor OB. Kita cari terlebih dahulu nilai vektor OA dikali vektor OB itu nilainya berapa. Kita tuliskan di sini. Yang pertama, vektor OA dikalikan dengan vektor OB hasilnya akan sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Nah, di mana AX ini di sini maksudnya adalah absis dari vektor A. Kemudian Y-nya ini sebagai ordinatnya. Begitupun dengan yang B-nya. Maka dari itu kita tinggal substitusikan saja selanjutnya nih. Nah, selanjutnya kita substitusikan, berarti AX di sini nilainya yakni yang T kuadrat ditambah 3 ya. Kemudian yang BX-nya 1 nilainya. Berarti T kuadrat ditambah 3 dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan AY kali BY-nya. Di sini AY-nya itu T, kemudian BY-nya itu nilainya adalah BY-nya nilainya adalah 2. Nah, di sini BY-nya 2. Berarti kita tinggal kalikan T dikali dengan 2. Lalu hasilnya adalah T kuadrat ditambah 3 dikalikan dengan 1. Berarti tetap T kuadrat ditambah 3. Hasil selanjutnya ditambah T kali 2. Berarti 2T. Nah, ini nilai dari vektor OA dikali vektor OB sudah ketemu, nilainya adalah T kuadrat ditambah 3 ditambah 2T. Lalu selanjutnya adalah kita mencari panjang vektor OB. Panjang vektor OB ini dapat kita cari dengan rumus Pythagoras yang sudah kita konversi menjadi sebuah rumus untuk mencari panjang vektor. Sebenarnya sama saja ya. Nah, rumusnya bagaimana? Berarti kita tinggal BX kuadrat ditambah dengan BY kuadrat. Nah, lalu kita substitusikan deh. BX-nya kan nilainya 1 ya. Absisnya dari B, vektor B 1 dikuadratkan ditambah BY-nya nilainya 2. Berarti 2 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilainya, berarti nilainya itu akar 1 kuadrat. 1 ditambah 2 dikuadratkan nilainya 4. Akar 1 ditambah akar 1 ditambah 4 berarti akar 5. Jadi deh kita sudah mempunyai nilai panjang vektor OB. Selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai yang sudah didapat ini terhadap proyeksinya ya. Nah, sekarang kita sudah punya nilai
vektor OA dikali vektor OB. Kita tuliskan proyeksinya. Proyeksinya berarti ini ya, kita sudah dapat nilainya nih, yang bagian atas bagian vektor OA dikali vektor OB, nilainya kan T kuadrat ditambah 3 ditambah 2T. Kemudian dibagi ya, dibagi dengan ini panjang vektor OB akar 5. Nah, lalu kita perhatikan di soal selanjutnya, ini nilai dari proyeksi tersebut lebih kecil dari 6 per akar 5. Berarti tinggal kita substitusikan ya. Lebih kecil dari 6 per akar 5. Nah, lalu setelah seperti ini kita lebih mudah nih mencari nilai T-nya. Kedua ruas kita kalikan dengan akar 5 ya, untuk menghilangkan pembagi akar 5 ini. Nah, berarti nilainya akan ekuivalen dengan T kuadrat ditambah 3 ditambah 2T kurang dari 6. Selanjutnya sudah mendapat bentuk T kuadrat ditambah 3 ditambah 2T lebih kecil dari 6. Nah, kita buat ini agar konstantanya kita kumpulkan ya. Berarti kedua ruas kita kurangi dengan 6, sehingga T kuadrat ditambah 3 ditambah 2T dikurangi 6 lebih kecil dari 6. Nah, oke, atau 6-nya ini pindah ruas ke kiri gitu ya. Oh, mohon maaf, lebih kecil dari 0. Oke. Nah, sekarang ini nilainya menjadi T kuadrat ya ditambah 2T kemudian 3 dikurangi 6, hasilnya negatif 3 lebih kecil dari 0. Oke. Setelah sampai pada bentuk ini, berarti kita bisa memfaktorkannya ya. Kita akan memfaktorkan bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya negatif 3 dan bila dijumlahkan itu hasilnya 2T. Berarti pilihannya 1 dan 3 karena faktornya dari negatif 3. 1 dan 3 tinggal kita pilih nih mana yang bernilai negatif. Oh, ternyata hasilnya 2. Berarti yang bernilai negatif tentu negatif 1. Nah, berarti 3 dikurangi 1 sudah ya, benar 2T. Nah, di sini kita sudah punya nilainya. Kalau udah seperti ini bagaimana? Kalau sudah seperti ini, tinggal kita lakukan pengujian. Nah, pengujiannya itu di titik mana? Pengujiannya itu di titik T yang kita tentukan dari persamaan pembuat nolnya. Nah, berarti kita uji ya, titik ujinya itu di T sama dengan 1 juga pada T sama dengan negatif 3. Nah, kenapa? Karena dari yang terbentuk ya, dari yang terbentuk ini dari T dikurangi 1. Dari yang terbentuk ini T dikurangi 1, itu berarti penguji atau pembuat nolnya itu 1. Kemudian untuk yang T ditambah 3, pembuat nolnya T sama dengan negatif 3. Baru deh kita lakukan pengujian. Pengujiannya agar lebih mudah, kita buat pada garis bilangan real. Nah, pada garis bilangan ini berarti kita ambil di sebelah kiri ada titik negatif 3, lalu di sebelah kanan itu ada titik 1. Nah, kita akan uji di daerah-daerah yang ini, kemudian yang di tengah dan yang di paling sebelah kanan. Dan tentu ya, karena ini itu kurang dari 0, berarti kita ambilnya yang bernilai negatif dan juga bulatannya bulatan kosong, bukan bulatan penuh, karena tidak termasuk yang bernilai 0, tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Oke, kita uji ya. Misalkan nih, di sebelah kiri kita ambil nilainya, katakan kita ambil misalkan negatif 4. Misal negatif 4 kita ambil di sini. Nah, kalau kita substitusikan di sini ya, negatif 4 dikurangi 1, hasilnya negatif 5 ya. Terus di sini negatif 4 ditambah 3 ya, negatif 4 ditambah 3 hasilnya berapa? Hasilnya negatif 1. Oh, berarti di sini tadi ya negatif 5 kemudian dikali negatif 1, berarti negatif dikali negatif hasilnya adalah positif ya. Di ruas kiri yang paling kiri itu nilainya positif. Kemudian yang di pertengahan ini nilainya akan berapa ya? Kita ambil misalkan
kita ambil misal 0. Misal kita ambil 0 di sini. Nah, kita tinggal substitusikan ke bentuk pertidaksamaan ini. 0 dikurangi 1, negatif 1. Kemudian 0 ditambah 3, positif 3. Ini berarti negatif kali positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, kemudian pada yang paling kanan ini, misalkan kita ambilnya itu 2 ya. Misal ini kita ambil 2. Misal kita ambilnya 2. Misal 2. Kita substitusikan nih ke pertidaksamaannya. 2 dikurangi 1, 2. Nah, kemudian 2 ditambah 3, 5. Berarti 2 dikali dengan, 1 dikali dengan 5. Positif kali positif, berarti hasilnya adalah positif. Nah, sedangkan kan ini yang memenuhi itu harus kurang dari 0 atau negatif ya. Yang memenuhi itu harus negatif. Berarti yang memenuhi itu himpunan penulisannya itu antara negatif 3 hingga 1. Nah, bagaimana penulisannya? Penulisannya adalah kita tuliskan dulu batas kirinya. Oke, kita rapikan dulu catatannya. Oke, kita tuliskan di bagian kirinya. Oke, bagian kirinya ada negatif 3. Kemudian karena daerah penyelesaiannya itu yang ini ya. Karena penghubungnya juga tidak, tanda pertidaksamaannya itu kurang dari cukup T kurang dari 1. Nah, berarti nilai dari T yang mungkin itu adalah yang C jawabannya. Negatif 3 kurang dari T kurang dari 1. Jadi nilai T yang memenuhi itu negatif 3 kurang dari T kurang dari 1.